wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lamu anna khairal huda anna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar ayyuhal muslimun ayyuhal hadirun. Qad rahala syahrus siyam, syahrul judi wal karam, syahrul ramadan, syahrul birri wal judi wal ihsan. Rabaha fihi man rabah wa khasara fihi man khasar. Jamaah salat Id yang berbahagia, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, ketahuilah bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kedermawanan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan, penuh dengan ibadah, baik itu salat maupun membaca Al-Quran. Ramadan telah pergi dan di sana ada orang yang beruntung dan juga sekaligus ada orang yang rugi. Inna yaumakum hadza yaumun azim. Hari kalian yang sekarang ini adalah hari yang besar, wa'idun karim. Hari raya yang betul-betul ada banyak kemurahan dan kedermawanan yang diterima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal yaum yafrahu alladziina jaddu wajtahadu fi Ramadan. Di hari ini telah beruntung, telah pergi membawa banyak kebahagiaan orang yang telah mempersungguh di bulan Ramadan dengan ibadah. Siko qaumun fazu wa ta'akhkharu qaumun faqabu. Di sana banyak orang yang beruntung karena telah memperbaiki kehidupannya, keimanannya, keadaan dirinya di bulan Ramadan. Dan di sana wa akharun faqabu. Ada orang yang ta'akhkhar, ada orang yang di dalam Ramadan tidak mempersungguh sehingga mereka adalah orang-orang yang rugi. Hada yaumun idin mubarak, yaumun akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar yarfa'u bit ta'at aqwaman wa yad'u bil ma'siyati akharin. Allah Maha besar karena di sana Allah telah mengangkat derajatnya orang yang berbuat taat, orang yang mengerjakan ketaatan, wa yad'u bil ma'siyah akharin, dan Allah merendahkan, menghinakan dengan kemaksiatan orang yang lain yang tidak melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Allahu akbar yuthibus shaimin wa yu'aqibul fatirin. Allahu akbar, Allah Maha besar
karena Allah akan memberi pahala yang besar bagi orang yang berpuasa, dan Allah akan mengancam dengan siksa orang yang tidak berpuasa. Allahu Akbar, wal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin, wal dhillatu wal hun lisyaitani wa atba'i al kafirin wal usatil fajirin. Allah Maha besar karena Allah lah yang mempunyai kemuliaan, Allah yang mempunyai kejayaan, termasuk Rasulnya dan para orang-orang iman. Adapun kehinaan, kehancuran bagi setan dan pengikutnya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat dengan penuh semena-mena. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, ma samatil ummatul Muhammadiyah syahr Ramadan mukhbitina wa sabirin. Allahu Akbar, Allah Maha besar karena di sanalah umat Islam di bulan Ramadan telah melaksanakan puasa selama sebulan penuh dengan penuh keagungan, dengan penuh ketundukan, kepatuhan dan kesabaran. Allahu Akbar, ma qara'ul Qur'an wa batu li rabbihim sujjatan wa qiyaman sahirin. Allahu Akbar, Allah Maha besar karena orang iman di dalam bulan Ramadan terus membaca Al-Qur'an, mereka menginap di malamnya dengan sujud, dengan terjaga dan selalu ibadah kepada Tuhannya. Allahu Akbar, mazdahamat bihimul masajidu musallin wa dzakirin yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa li fadlihi sa'ilin wa ala ni'matihi syakirin. Allahu Akbar, Allah Maha besar karena masjid-masjid di bulan Ramadan dipenuhi dengan orang-orang yang salat dan zikir. Mereka selalu mensyukuri nikmatnya Allah. Mereka beribadah baik dengan keadaan berdiri, keadaan duduk maupun keadaan terlentang. Pada kefadilan Allah mereka selalu minta dan mereka selalu mensyukuri terhadap nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, ma dzakaru bi siyami ahwal al-ba'isin wa wasaw bi zakatil fuqara'il masakin wa kharaju yawmal 'idil masrurin yahmadunallaha wa yuhanni ba'duhum ba'dha bima nalahu minal ajril 'azim fakana minal 'aidin al-faizin. Allah Maha besar karena di sanalah orang-orang iman di bulan Ramadan berpuasa dengan mengingat keadaan orang-orang yang berat, keadaan orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan, keadaan orang-orang yang serba kekurangan, sehingga mereka di Yaumul Fitr menyerahkan zakatnya kepada fuqara dan masakin. Semuanya keluar dari rumah, semuanya menuju tempat sholat dengan keadaan masrurin, keadaan gembira. Mereka memuji kepada Allah dan satu sama lain mengucapkan selamat Idul Fitr dengan apa yang mereka dapatkan dari pahala, sehingga mereka menjadi orang yang faizin, orang yang aidin wal faizin, orang-orang yang kembali fitri, kembali suci dari dosa-dosa yang telah dilakukan dan menjadi orang-orang yang faizin, yaitu orang-orang yang beruntung. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Jamaah salat Id yang berbahagia, dalam kesempatan ini sedikit kita mengingat yaitu tentang hikmah Idul Fitr. 7 hikmah Idul Fitr yang merupakan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Nikmat atau hikmah Idul Fitr yang pertama bagi orang iman. Di sini nanti ada 7, yang 5 itu adalah fardiyah, nikmat yang didapatkan secara pribadi, secara personal masing-masing orang Islam, masing-masing orang iman, dan yang kedua, yang 6 dan 7 nanti akan didapatkan secara ijtimaiyah, yaitu secara kebersamaan masyarakat muslim. Yang pertama, Idul Fitri adalah tahqiqut tauhid. Tahqiqut tauhid. Idul Fitri adalah merealisasikan ketauhidan. Dengan kita pada hari ini keluar ke tempat musholla, ke tempat sholat, kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat, sholat Id, ini adalah bentuk ketauhidan kita kepada Allah. Dimulai di bulan kemarin, di bulan Ramadan, kita mengadakan takhliyah, yaitu kita mengadakan pembersihan pada jiwa kita, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Kita meninggalkan hawa nafsu, kita meninggalkan syahwat, kita meninggalkan
bahkan keinginan-keinginan, kesenangan kita di bulan Ramadan kita tinggalkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita berpuasa, kita meninggalkan makanan dan minuman, kita meninggalkan dosa dan pelanggaran, kita menjauhi syahwat. Ini bentuk dari bagaimana kita merealisasikan tauhid. Kemudian hari ini kita juga keluar di tempat sholat untuk mengerjakan sholat. Dimulai tadi malam kita telah menyerahkan zakat kita, sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah tuhratan lis-shaim, yaitu sebagai pensuci, pembersih orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan sama-sama dalam bulan Syawal atau di hari raya, orang miskin bisa merasakan kebahagiaan. Ini bentuk dari ketauhidan. Karena ketauhidan simbolnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, artinya semua selain Allah harus kita kufuri, harus kita ingkari, dan itu kita buktikan di bulan Ramadan dengan kita berpuasa sebulan penuh. Kita menghilangkan ego kita menjauhi kejelekan hati kita menjauhi sifat-sifat jelek kita tinggalkan hawa nafsu kita, ya, untuk bagaimana kita illallah, hanya menyembah kepada Allah, hanya mentaati aturan-aturannya Allah, termasuk di dalam puasa, bagaimana puasa menjadi sah, menjauhi semua hal-hal yang menjadikan puasa tersebut batal. Ini adalah hikmah yang pertama. Sehingga ketika kita melewati bulan Ramadan dan masuk Syawal, maka ketauhidan kita menjadi ketauhidan yang kuat. Bagaimana mendekatkan kita takarrub kepada Allah, bagaimana kita tawakal kepada Allah dan husnudzon kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, hikmah yang kedua adalah itmamun ni'am. Idul Fitri adalah penyempurna kenikmatan. Allah menyatakan nikmat yang diberikan, yang dianugerahkan kepada orang iman dengan firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan pada kalian nikmat yang lahir dan batin. Dan ini juga realisasinya adalah di bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Di bulan Ramadan Allah menyempurnakan nikmat baik lahir maupun batin. Fisik kita, dengan kita berpuasa, Nabi menjamin sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Dengan puasa keadaan fisik kita akan lebih segar. Dengan puasa di situ menurut pakar medis termasuk yaitu suatu proses untuk detox, yaitu untuk membersihkan penyakit-penyakit racun yang ada dalam tubuh kita. Maka Rasulullah menyabdakan sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Kemudian secara lahir, ya, as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah perisai dari hawa nafsu kita, perisai dari setan, perisai dari pengaruh-pengaruh jelek, sehingga kita istiqomah dalam kebaikan. Ini bentuk dari sempurnanya nikmat. Begitu masuk di bulan Syawal, kita mulai amalan kita dengan sholat Idul Fitr. Ini juga bentuk nikmat dari Allah. Kita akan berkumpul di sini, bertemu dengan saudara-saudara kita sebagaimana orang Islam, yaitu saling berkumpul, saling bertemu untuk sama-sama berbagi. Apalagi di hari raya, yaitu saling memberi ucapan selamat, mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima semua ibadah kita semua, ibadah kebaikan kita semua selama di bulan Ramadan. Amin. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Idul Fitr adalah tadhhirun nafs, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Sebagaimana diketahui bahwa hari raya itu disebut Id. Id itu bermakna kembali. Wa Idul Fitr adalah kembali fitri, yaitu kembali kepada kesucian, kembali pada bersih. Kayaumin waladatu ummu, kembali bersih sebagaimana baru saja dilahirkan oleh ibunya. Sebulan penuh kita telah berjuang melawan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang selalu memerintah pada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu', selalu mencegah pada kebaikan. Kita telah berhasil melawannya. Kita sukses dengan mengerjakan puasa sebulan full, ditambah dengan sholat tarawih, sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, sedekah dan sebagainya. Ini bentuk semuanya adalah hasil dari ibadah yang menghasilkan kesungguhan, dari ibadah yang menghasilkan maghfirah. Karena puncak dari ibadah adalah maghfirah.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Kalian supaya berlomba-lomba untuk mengejar pengampunan, dan pengampunan itu didapatkan yaitu dari ibadah, maka jiwa kita akan bersih. Tanda jiwa yang bersih adalah mutmainnah. Jiwa kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, dari mulai tadi pagi kita sudah mendapatkan ketenangan, menjalankan sholat subuh, kemudian persiapan menjalankan sunnah-sunnah di hari Id, mandi jinabat, memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi, kemudian berjalan dengan kegembiraan, dan nanti juga ditunjukkan dengan saling mengucapkan selamat dan pulang melewati jalan yang berbeda untuk saling berbagi kebahagiaan. Ini bentuk adalah dari tadhirun nafs, yaitu pensucian jiwa. Karena bagaimanapun manusia itu kullu bani Adam khata'un. Manusia itu banyak salah. Manusia banyak salah, dan termasuk nikmat terbesar dari Allah menjadikan manusia bersih dari semua kesalahan di hari fitri, yaitu di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keempat, hikmah dari Idul Fitri adalah ikmalul farh wa surur, penyempurna atau pelengkap kegembiraan dan kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kenikmatan itu semakin lengkap jika kita berkumpul dengan orang-orang yang tercinta. Kenikmatan akan semakin kita rasakan begitu mendalam ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dan ini juga ditunjukkan di dalam Al-Quran. Allah telah banyak menceritakan bahwa orang iman ketika masuk ke dalam surga, mereka masuk bersama istri-istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, bapak ibu mereka. Karena dengan orang-orang tercinta, orang-orang terdekat, kenikmatan akan menjadi lengkap. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat khalidina fiha. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, maka ia khalidina fiha, orang-orang yang kekal. Khitabnya yaitu man, satu orang, tapi Allah menyebutkan khalidina, orang-orang. Itu menunjukkan bahwa mereka dalam surga bersama orang-orang yang dicintai. Udkhulu ila jannah ma'a azwajikum wa azwajikum wa dzurriyyatikum. Ini bentuk dari nikmat yang lengkap. Di hari fitri kita berkumpul dengan keluarga kita. Apalagi di budaya kita ini ada budaya mudik. Ini bentuk dari bagaimana melengkapi kebahagiaan. 2 tahun selama pandemi COVID-19. Di situ keadaan lebih sepi. Apalagi di tahun yang 20.000 kemarin, yang 2020 kemarin, yaitu betul-betul tidak ada, jarang yang mudik, jarang yang berkumpul dengan keluarganya. Maka di tahun ini alhamdulillah ini bentuk dari pelengkap ibadah, pelengkap kebahagiaan. Dan ini beda dengan yang dirasakan di dalam cerita. Kalau tadi kita menceritakan dari surga, kita cerita ahli neraka, orang kafir yang ada di neraka. Allah menyatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar khalidan fiha. Barang siapa yang menentang Allah Rasul, melanggar batas-batas aturan Allah Rasul, maka dia khalidan, sendiri kekal di neraka. Karena apa? Ketika orang susah, ketika orang itu sendiri, ketika orang itu menderita, kemudian keadaannya sendiri, maka penderitaannya akan semakin lengkap. Karena bisa saja orang susah ketemu orang susah itu jadi senang, karena sesama susah. Tapi ketika orang susah ketemu dia sendiri, maka susah itu akan berlipat ganda. Maka kalau kita lihat di hukuman yaitu lembaga pemasyarakatan, itu kalau istilahnya napi yang bermasalah akan diisolasi. Karena apa? Dengan diisolasi itu dia akan lebih merasakan betapa penderitaan yang dialami itu lebih daripada yang lain. Begitu juga ahli neraka. Ahli neraka oleh Allah dibuat sendiri di neraka, sehingga penderitaan mereka semakin lengkap. Nah, orang iman tidak. Orang iman dengan nikmat oleh Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, termasuk di hari yang fitri ini. Maka alhamdulillah ini bentuk dari pelengkap dari kebahagiaan. Dan yang kelima adalah hikmah dari Idul Fitri adalah yaitu ada'us syukri. Dengan Idul Fitri ini kita bisa mendatangkan kesyukuran kita selama sebulan penuh. Bulan Ramadan kita berjuang mencapai
ridho ilahi, mencapai pengampunan, mencapai derajat yang tinggi dengan ibadah. Dan alhamdulillah di hari ini adalah yaumul fauz, hari keberuntungan, yaumul falah. Maka di sini bentuk dari kita mensyukuri. Dengan kita pagi-pagi sudah datang ke tempat sholat, kita dari tadi malam sudah takbir, walitukmilul iddah walitakbirullah. Jadi kita takbir kepada Allah, menyatakan Allahu Akbar seperti yang kita sampaikan tadi. Allahu Akbar dari semua segala sisi kehidupan orang iman. Ini bentuk dari yaitu mendatangkan syukur. Dengan syukur kita akan mendapatkan 3 hal, yaitu takrir ni'am al-mawjudah. Nikmat yang kita dapatkan, yang ada dalam diri kita akan ditetapkan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, tajlib ni'am al-mafqudah. Nikmat yang tadinya ada kemudian hilang oleh Allah dikembalikan. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika tetap bersyukur dalam penderitaan, Allah menghidupkan semua putra-putrinya. Allah memberikan semua harta yang tadinya hilang. Dan yang ketiga, syukur itu adalah ijad ni'am al-marjubah, mendatangkan nikmat yang diharapkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia. Di dalam Ramadan kita telah banyak melakukan ibadah dengan segala macamnya. Maka di bulan Syawal kita awali dengan hari raya yang di sana juga ada beberapa sunnah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu mandi janabah. Ini bentuk dari tafaul, yaitu harapan bahwa dengan hari yang fitri ini tidak hanya jiwa kita yang bersih, tapi juga fisik kita yang bersih. Dengan membersihkan fisik, kita harapkan jiwa kita juga bersih, sebagaimana hikmahnya tadi. Yang kedua, berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Memakai hiasan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah hiasan, pakailah yang terbaik ketika mengerjakan sholat. Ini juga bentuk dari tafaul, dengan kita memakai yang terbaik, memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi, maka kita mulai lembaran baru dengan kebaikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini hari yang fitri, kita bersih dari dosa dan kita mulai dengan yang terbaik, termasuk pakaian kita, minyak wangi kita, tampilan kita. Kemudian yang ketiga yaitu makan sebelum berangkat, meskipun hanya beberapa butir kurma. Itu sebagai pemisah, sebagai tanda kita sudah berakhir dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak ada sarapan. Di bulan Ramadan tidak ada makan pagi. Tapi dimulai dengan Idul Fitri ini kita makan pagi. Itu bentuk dari sarapan, merupakan sunnah. Beda dengan nanti Idul Adha. Kalau Idul Adha karena ada menyembelih, maka sarapannya setelah menyembelih. Kemudian yang keempat termasuk yaitu memperbanyak takbir dan mengeraskan takbir. Alhamdulillah dari mulai tadi malam ketika pemerintah sudah mengumumkan bahwa tanggal 1 Syawal adalah hari ini, itu kita mulai takbir dengan mengeraskan suara. Itu bentuk syiar, bentuk syiar. Kemudian yang kelima adalah berjalan dengan arah yang berbeda antara berangkat dan pulang. Ini juga bentuk dari syiar. Maka kita memahami ada dua sisa dari hikmah tadi, yang tadi 5, kemudian ke-6 dan ke-7. Ini manfaat nikmat yang dirasakan kita bersama, tidak hanya pribadi. Yang pertama atau yang ke-6 yaitu idhar sya'airil Islam. Idul Fitri itu menampakkan panji-panji simbol-simbol Islam. Salah satunya yaitu mengeraskan kalimat tauhid dari mulai tadi malam. Nah, ini bentuk-bentuk bentuk dari bagaimana kita takbir, kita menyatakan bahwa Allahu Akbar. Urusan Allah itu lebih besar daripada urusan kita di dunia.
Perkara Allah itu lebih harus diutamakan daripada perkara kita. Aktivitas ibadah kepada Allah itu lebih besar dari semua program dan aktivitas kita di dunia. Maka di hari yang fitri kita mulai dengan sholat, karena ibadah kepada Allah itu akbar, wala dzikrullahi akbar. Ini bentuk dari yang keenam, bahwa Idul Fitri itu bentuk dari syair dan itu identitas. Orang iman selalu menampakkan Islamnya. Wa man ahsanu mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik daripada orang yang selalu mengajak pada Allah, mengajak ibadah pada Allah, beramal yang baik dan selalu menyatakan saya orang Islam. Maka kita harus bangga dengan Islam. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang ketujuh, Idul Fitri adalah taqwiyatul ukhuwah wal ulfah. Idul Fitri itu adalah penguat persaudaraan dan penguat kerukunan kekompakan. Orang Islam, orang iman selalu berkumpul setiap hari di sholat 5 waktu. Kemudian berkumpul dengan skala lebih besar, yaitu di hari Jumat. Dan berkumpul lebih besar lagi, yaitu di Yaumil Id. Setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun. Dan lebih besar lagi ketika ada di ibadah haji. Karena berkumpulnya adalah dari orang Islam di seluruh penjuru dunia. Ini bentuk hikmah dari bagaimana Allah memberi nikmat anugerah yang besar kepada umat Islam. Dan yang terpenting sebelum kita akhiri khutbah ini, satu hikmah dari perkataan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan laisal id liman labisal jadid, innamal id liman aminal wa'id. Bukanlah hari raya bagi orang yang hanya berpakaian baru, memakai pakaian baru. Bukan hanya itu, sesungguhnya hari raya itu adalah orang yang aman dari ancaman neraka. Dan aman dari ancaman neraka kalau kita merealisasikan ketauhidan. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya kalau hanya memakai pakaian baru, tetapi sesungguhnya yang disebut hari raya adalah orang yang ketaatannya terus bertambah. Setelah Ramadan selesai, di bulan Syawal tidak selesai dalam kebaikan. Bahkan kalau kebaikan terus ada, maka itu tanda bahwa Ramadan kemarin diterima amalannya. Min alamatil qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Orang yang diterima amalan ibadahnya itu ketika setelah ibadah itu ada ibadah-ibadah yang lain. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Rajab mengatakan laisal id liman tajammal bil libasi war rukub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya kalau hanya memakai baju baru dan kendaraan baru, menghias baju atau menghias kendaraan. Tapi sesungguhnya hari raya adalah orang yang dosa-dosanya diampuni. Dan kita berharap sesuai dengan nama hari ini yaitu Idul Fitri, kita berharap menjadi orang yang aidin al-faizin, orang yang kembali fitri dan orang-orang yang beruntung. Ayyuhal muslimun, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, i'lamu anna Allah amarakum bi amr bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qudsihi faqala qawlan karima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wardallahumma warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa qira'atul Qur'an wa kullu amalin salihin qaddamnah. Allahumma qulna bi siyamina ams wa salatina al-yawm min as-saqa'i ila sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-faqri ila al-ridha wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-isa'ati ila al-ihsan wa min al-dhilli ila al-'izz wa min al-ihanati ila al-karamah wa min al-bid'ati ila sunnah wa min al-tafarruqi ila al-jama'ah
ومن الشرك إلى الإخلاص ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا بها صلاح إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بدر من بلدنا هذا خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.